yang terhormat Bapak Salam, yang terhormat seluruh bapak-bapak yang hadir di sini, dan yang saya banggakan anak-anak kami ketika kelas 2 ya, MTEK. Alhamdulillah hari ini saya kebetulan diminta untuk sharing masalah Nah, mohon maaf tadi karena memang selain untuk rokok nggak bisa lah. Rokok itu adalah benda beracun yang memberikan efek santai dan sugesti merasa lebih jantan, ya kan? Kalau laki-laki ini kalau rokok kayaknya bangga, nampak laki-lakinya. Ya. Di balik kegunaan atau manfaat rokok yang secuil itu terkandung bahaya yang sangat besar bagi orang yang merokok maupun orang yang di sekitar perokok. Ya. Jadi meninggal di tempat. Ya. Kemudian kandungannya benzen, kadmium, metanol atau alkohol kayu. Di dalam rokok ada alkohol kayu, arsenilen, amonia, formaldehida, hidrogen cyanida, dan arsenik. Itu kandungan dalam rokok. Jangan nanti dalam rokok nggak tahu isi rokok. Terus apa? Baik, pada kesempatan ini bagi pengguna narkoba tersebut dalam pasal 127 Undang-Undang maksimal hukuman penjara 4 tahun. Lain lagi dengan halnya dengan pemilik narkoba untuk dijual, diedarkan, atau kurir, ya, perantaraan. Ini lain lagi pasalnya. Menggunakan dengan pasal 111, 112, 113. Ancaman hukumannya minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Jadi mungkin dapat dilihat di TV atau di berita, kenapa kok ada yang sampai di hukuman mati? Kenapa? Karena mereka itu membawa narkoba terlampau banyak, bertonton menggunakan kapal. Makanya diberilah hukuman untuk membuat efek jerah, hukuman mati. Karena apa? Banyak pengguna narkoba di negara kita ini. Jadi saya harapkan kepada anak-anak kami nanti yang sudah saya sebutkan tadi, hukumannya, ancamannya dapat mengetahui, ya. Sedikit tambahan seperti yang Ibu Kapus tadi jelaskan, ada yang banyak dapat dilihat ini Pak, mungkin ibu-ibu pada pengguna narkoba kemudian di pelajar, di para pelajar. Yang pertama yang paling nampak adalah perubahan sikap kepribadian. Yang kedua, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Yang ketiga, meningkatnya emosional, cepat marah dan cepat tersinggung. Kemudian malasnya untuk membersihkan kesehatan diri. Yang parahnya lagi, mencuri atau berbuat kriminal untuk mendapatkan uang hanya untuk membeli narkoba. Ya, ini banyak yang terjadi kepada pelajar umumnya yang ada di masyarakat kita ini.
Jadi saya harapkan nanti pada anak-anak kami jangan ada yang coba-coba, awalnya sih coba-coba menggunakan narkoba, lama-lama jadi kecanduan. Ya. Jangan dicoba. Awalnya dicoba, nanti diajak teman, lama-lama menjadi kecanduan.